Sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Bisa bayangkan tidak orang yang ngomong waktu itu perasaannya seperti apa? Saya pikir ini perasaan gentar, takut, khawatir. Kalau begitu sulitnya menjadi murid Kristus, pasti tidak banyak orang bisa mengikutinya. Maka sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Dan Yesus tidak langsung menjawab. Ia katakan, berjuanglah melalui pintu yang sempit itu. Artinya untuk masuk ke dalam surga, pintunya sempit. Apa itu pintu sempit? Itu relatif sebenarnya. Pintu yang sama bagi orang tertentu longgar sekali kalau bodinya kecil. Bagi orang yang bodinya besar, sempit. Atau bodi tidak besar, tapi masuk ramai-ramai, tergesa-gesa, dorong-mendorong, terasa sempit. Pintunya sama. Jadi pintu surga tidak berubah. Menjadi sempit kalau kita membawa beban hidup terlalu banyak, sehingga kita susah masuk ke dalamnya. Ketika hidup di dunia, memang kita memiliki banyak, boleh memiliki banyak. Tetapi kalau kita mau meninggalkan dunia ini, kita harus melepas. Tapi kalau gitu tangan kosong dong, kita tidak bawa apa-apa. Ternyata tidak. Selama hidup, ketika kita berbuat kebaikan, kita sudah menabung di surga. Sehingga ketika kita datang ke surga, tidak usah bawa apa-apa. Dan pemilik surga akan mengatakan, masuklah. Sebab sudah kenal kita, sudah nasabah lama, ya, sudah punya banyak tabungan. Kalau kita ke bank, kalau kita nasabah lama, bukankah kita diterima dengan gembira? Masuklah, langsung kenal. Satpam juga langsung kasih tempat parkir. Yang baru memang dilayani dengan ramah juga, tapi belum begitu kenal. Ketika kita sudah banyak berbuat kebaikan, sudah banyak melakukan perintah Tuhan di dunia ini, mengampuni orang, berbelas kasihan kepada orang, berkorban bagi keluarga kita, berkorban bagi gereja, bagi bangsa dan negara. Itu adalah tabungan. Itu adalah harta surgawi yang kita tabung di situ, yang tidak perlu kita bawa lagi. Sudah aman ada di situ. Sehingga kita bisa masuk dengan tanpa membawa beban. Maka pintu itu tidak sempit bagi kita. Sempit kalau sudah dekat-dekat baru kita pikir bagaimana saya menyiapkan segala sesuatu untuk dibawa kepada Tuhan, supaya Tuhan melihat saya bawa banyak barang, kasih saya masuk. Itu malah sempit. Berjuanglah untuk masuk ke surga. Artinya apa? Artinya tidak ada sesuatu yang gampang. Kita harus berjuang. Ketika Yesus memanggil muridnya, dia katakan, mari ikutilah aku. Tapi di sini, berjuanglah. Artinya kita tidak bisa santai-santai, lenggang kangkung, datang lalu masuk. Tidak, harus berjuang. Ada banyak orang berpikir bahwa fasilitas yang diberikan gereja, inilah yang akan menyelamatkan dia. Berbagai macam devosi, bagus. Ini hanya untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Itu bukan alat untuk menyelamatkan kita. Jangan terlalu percaya dan yakin bahwa itu alat untuk keselamatan. Bahkan baptisan pun itu tidak menjamin kita pasti masuk surga. Mengatakan percaya kepada Tuhan pun tidak menjamin kita pasti masuk ke dalam surga. Jadi jangan percaya kepada orang yang mengatakan bahwa asal percaya saja, asal dibaptis, maka engkau jadi anak Tuhan.
berarti yang lain anak setan. Wah, kasihan sekali ya. Jangan pernah berpikir seperti itu. Semua orang adalah anak Tuhan, apapun agamanya. Baik yang sejalan dengan Yesus maupun yang mungkin bertentangan dengan Yesus, yang anti Kristus. Dia juga anak Tuhan. Hanya mungkin anak Tuhan yang bandel, yang perlu dijewer, yang masih menunggu kapan dia mau bertobat. Semua orang adalah anak Tuhan. Jadi orang Katolik, saya ingatkan sekali lagi, jangan pakai istilah itu. Karena ada banyak orang Katolik suka jajan di luar, lalu menganggap dirinya anak Tuhan, yang lain bukan. Jadi tidak ada hal yang terlalu instan yang bisa membuat kita masuk surga kalau kita tidak berjuang. Karena Yesus meminta kita untuk berjuang. Bukan, saya sudah punya tiketnya ini. Kalau sudah punya tiket, maka sudah aman. Saya buat apa saja tidak masalah. Sudah punya tiket kok. Saya telat datang juga tidak masalah, karena sudah punya tiket. Kalau kita mau naik pesawat, orang bisa sebelumnya city check-in atau sebelumnya check-in terlebih dahulu. Bisa pilih-pilih kursi. Jadi meskipun dia terlambat, datang masih ada kursinya. Tapi itu pun ada batasnya. Kalau sudah tutup pintu, ya tidak bisa masuk lagi. Aduh, saya ini kelas bisnis loh, tiketnya mahal loh ini. Tidak bisa, ada waktunya. Maka doa ini hanya untuk membantu kita dekat kepada Tuhan, untuk membantu kita menyadari kita orang berdosa, untuk membantu kita menyadari bahwa kita perlu bergantung kepada Tuhan, bukan Tuhan yang bergantung pada saya. Ada orang yang merasa begitu. Kalau dia sudah memberi derma, wah ini Tuhan hutang sama saya. Maka kalau kita meminta doa untuk orang yang meninggal, perhatikan juga, itu bukan obat. Obat pun ada aturan minumnya, sehari 2 kali atau sehari 3 kali. Bukan karena supaya saya mau cepat sembuh, dokter katakan sehari 3 kali, saya 6 kali saja. Cobalah, sakit ginjal. Gereja kita ini ada kebiasaan itu, saya lihat. Maka mulai Oktober nanti tidak ada lagi permintaan doa yang berturut-turut selama 1 bulan, tiap hari doa yang sama, minta intensi yang sama. Tidak. Atau hari Minggu 4 kali misa, 4 kali ada doa itu. Cukup 1 kali kalau kita doakan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita minta begitu banyak kali dan kita tidak mampu menghadiri misanya juga, kita bertanya, ini orang sungguh-sungguh mau berdoa atau hanya sekedar beli tiket ada jaminan? Doa bukan tiket, bukan jaminan. Tetap kita harus berjuang. Nah, berjuang ini adalah proses. Maka surat kepada orang Ibrani mengajarkan, seorang anak jika dihajar oleh ayahnya, maka dia masih dianggap anak. Ada orang tua yang tidak lagi mau perhatikan anaknya, marah pun tidak, pukul apalagi, nggak dianggap lagi. Selama kita masih mau ditegur, masih mau dihajar, kita dianggap anak. Tapi hati-hati loh, zaman sekarang ada banyak orang tua yang begitu berambisi anaknya jadi juara, melampaui semua orang, melampaui teman-temannya, maka anak dipaksa belajar begitu keras. Bahkan tidak segan-segan melakukan pukulan-pukulan kepada anaknya, ancaman-ancaman. Itu bukan lagi didikan yang baik. Itu hanya sekedar cara mau mencapai ambisi pribadi. Tentu saya yakin dan percaya orang tua mau anaknya maju, mau anaknya menjadi orang yang hebat. Tapi seberapa hebatlah, setiap orang sudah punya porsinya. Jangan melebihi porsi yang Tuhan berikan kepada kita. Satu kali Yesus katakan,
Seorang murid tidak akan melebihi gurunya. Kalau mirip dengan gurunya sudah bagus. Itu kalau gurunya belajar terus. Kalau gurunya tidak pernah belajar, murid belajar terus, gurunya akan terlampaui. Kan zaman sekarang orang tidak harus datang ke sekolah. Tanpa ke sekolah pun dia bisa belajar banyak hal kok. Di sekolah tidak pernah ngajar bikin bom. Bisa orang belajar dari YouTube, bukan? Bikin bom, bikin ini, bikin itu. Yang sebelumnya tidak bisa memasak, baru menikah, masih bodoh-bodoh. Tahu-tahu bisa jadi tukang masak yang baik. Kenapa? Belajar dari internet. Jadi guru kalau tidak belajar, dia akan ketinggalan. Setiap orang punya porsinya. Janganlah orang tua membuat anak ini tidak punya waktu untuk bermain lagi. Dia selalu hidup dalam ketakutan. Takut kalau nilainya kurang, maka papanya marah, ibunya marah. Takut kalau dipukul. Kalau dia sering dipukul, mendapatkan kekerasan, hati-hati. Ketika dia menjadi dewasa, dia akan menjadi orang yang memukul orang lain juga. Kita marahi juga sudah telat. Karena anak adalah seperti papan tulis yang kosong, yang bisa kita tulisi. Kekerasan kita tulisi di situ, maka jadilah dia kekerasan. Jadi jika ada orang tua yang masih melakukan hal itu, tolong perhatikan. Dekatilah anakmu dengan kasih, bukan dengan kekerasan. Tetapi ketika kita mendapatkan berbagai macam pukulan dalam hidup kita, bukan Tuhan mau kita susah, tetapi itulah cara kita untuk menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi. Mari kita menjadi orang-orang yang ketika mendapati pintu surga tidak merasa itu sempit, sebab kita sudah pantas. Mari kita menjadi orang-orang yang senantiasa mampu menabung harta surgawi, menjadi orang-orang yang dikenal oleh Tuhan. Jangan sampai ketika kita menghadap Tuhan, Tuhan katakan, "Enyahlah, saya tidak kenal padamu." Lah kok bisa? Bukankah kita sering makan bersama? Saya sering melakukan doa-doa menyembuhkan orang. Masa Tuhan tidak kenal saya? Hati-hati. Kalau Tuhan ngomong ini, berarti memang akan terjadi ini. Bahwa ada orang-orang yang merasa sudah banyak melakukan kegiatan di gereja, di masyarakat, tetapi tidak dikenal Tuhan. Sebab Tuhan tahu apa motivasi kita ketika kita melakukan pelayanan kepada orang. Kalau yang baik kita lakukan, Tuhan kenal kita, harta tertabung di surga. Kalau yang kita lakukan untuk kepentingan diri kita atau kelompok kita saja, maka Tuhan tidak mengenal kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang dikenal oleh Tuhan, dan kelak kita pun pantas masuk ke dalam kerajaan-Nya. Amin.